Oke, untuk pertemuan pertama, kita akan mulai dengan how to describe data. Karena salah satu hasil penelitian yang akan dijabarkan sebagai isi dari skripsi atau hasil penelitian adalah data, apalagi yang terkait dengan data kuantitatif. Oke, untuk melihat ini, biasanya kita menggunakan rumus atau hitung-hitungan, tapi kali ini kita akan mencoba memasukinya dengan menggunakan SPSS. Caranya adalah, pertama kita akan buka aplikasi. Kemudian, oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Kita close saja. Kemudian kita buka data yang sudah kita siapkan untuk dimasukkan dan dihitung dengan menggunakan SPSS. Di sini sudah ada contoh, ada data 1. Oke. Cara memasukkannya sebenarnya bisa dengan cara mengetik manual di bagian SPSS secara langsung 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita sudah mempunyai data, kita bisa mengcopy secara langsung seperti ini di blok, kemudian Ctrl C atau copy, kemudian di bagian sini kita masukkan saja Ctrl V secara langsung atau paste, sehingga angkanya akan masuk. Nah, di bagian sini ada var 00001 dan 002. Itu adalah bentukan data tampilan di awal, dan ini bisa dirubah dengan cara mengganti di bagian variable view. Di data view, alihkan ke variable view. Di sini ada var 01, kita sebutkan saja ini adalah nomor urut, atau nanti kalau misalnya menggunakan nama bisa diganti dengan nama. Kemudian di sini adalah nilai, anggap saja ini adalah nilai data yang didapatkan dari hasil tes penelitian. Oke, di enter. Nanti kalau kita kembali ke data view, di atasnya akan berubah menjadi nomor urut dan nilai. Oke, supaya aman, kita simpan. Simpan di tempat yang mudah atau kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan file-file penelitian. Oke, ada literary analysis, statistics, data, kemudian save. Namanya adalah data 1. Kemudian save. Kemudian setelah tersimpan, nanti akan ada muncul output. Output ini adalah log atau catatan dari semua kegiatan, termasuk nanti hasil deskripsi dari datanya. Jadi di sini akan terlihat save out file bla bla bla, ini adalah kegiatan yang sudah kita lakukan. Jadi akan ada dua tampilan, ada data SPSS, ada yang data output. Nah, sekarang kita kembali ke data sini. Caranya, kalau misalnya biasanya kita menghitung pakai kalkulator atas jenisnya dan memakan waktu lama, di sini kita hanya akan menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama adalah di bagian analyze. Di sini ada descriptive statistics. Kemudian pilih descriptives. Kemudian di situ akan muncul dua items yang akan kita analisa. Masukkan nilai, kemudian tekan tanda panah seperti tanda atau lambang enter. Kemudian di option, di sini kita akan memunculkan apa-apa saja yang ingin kita lihat. Di sini ada standar deviasi, ada min, ada minimum, ada maksimum, lalu ada variance, ada range. Nanti akan bisa centang sesuai dengan keperluan. Kemudian kita klik continue. Setelah itu, oke.
Nah, di bagian output tadi akan muncul hasilnya. Di sini akan kelihatan bahwa nilai N atau nilai populasi itu adalah 30. Kemudian di sebelahnya ada range. Lalu ada range itu adalah jarak dari 1 sampai 30. Kemudian ada nilai minimum, ini adalah nilai paling rendah. Kemudian nilai maksimum itu adalah 89. Kemudian nilai rata-rata itu adalah 75,72 dengan standar deviasi 7,23. Nah, dari sini kita sudah melihat secara langsung bagaimana gambaran data yang tadi hanya kita ketikkan. Jadi tidak perlu mengurutkan, tidak perlu menghitung. Datanya semuanya akan terbaca di sini. Dan untuk membuatnya dalam bentuk grafik supaya kelihatan lebih jelas gambarannya, kita ambil di graph. Kemudian ada legacy dialogs. Kemudian silahkan dipilih. Di sini ada banyak pilihan. Kita coba dengan bar misalnya. Nanti akan ada simple, ada clustered, ada stacked. Karena ini data yang simple atau data tunggal saja, kita ambil saja yang simple. Lalu define. Lalu kita munculkan ini ke dalam kategori axis. Kemudian kita oke. Nanti secara otomatis akan muncul grafiknya di sini. Jadi untuk angka dan nilai bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Tapi dengan gambaran yang seperti ini biasanya agak kurang jelas. Sehingga kalau disarankan kita akan menggunakan yang graph. Kemudian ada legacy dialogs. Lalu kemudian di sini ada histogram. Nah, di histogram ini kita masukkan nilai. Kemudian display normal curve. Ini untuk melihat apakah sebaran datanya itu sesuai dengan kurva yang standar atau normal. Kemudian kita klik OK. Nanti di bawah sini akan muncul graf histogramnya. Nah, akan terlihat seperti ini. Jadi ada N30 standar deviasi 7,238, kemudian min atau rata-rata 75,72. Garis yang lurus ini, yang melengkung ini adalah garis standar yang menunjukkan bagus atau tidaknya tes ataupun data itu. Jadi kalau bunteknya sesuai dengan yang ini, itu artinya datanya sudah, sebaran datanya bagus. Nah, di sini kita lihat ada blok sedikit di antara 70 dan 75, namun tetap berada di posisi yang standar, karena ini adalah nilai rata-rata, sebelah sini adalah nilai yang rendah, dan sebelah sini adalah nilai yang tinggi. Artinya, uji yang sudah kita lakukan itu memang terbukti bisa digunakan untuk mengetes kemampuan sesuai dengan kemampuan rata-rata siswa. Oke, sampai sini. Supaya lebih aman lagi, untuk outputnya juga bisa kita simpan. Outputnya kita simpan misalnya data 1, supaya nanti bisa dibuka lagi. Untuk yang ini kita masukkan di file yang tadi juga. 6, 2016-2017, genap, kemudian ada statistik. Nah, di dalam data sini misalnya. Lalu kita klik save, supaya nanti datanya ketika kita perlukan masih bisa dibuka lagi. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan dari hasil olah data SPSS. Nah, untuk yang ini, kalau misalnya tidak diperlukan, ini kita bisa buang. Langsung delete saja. Oke, di sini ada delete. Ini akan muncul seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa dikopikan ke Word? Jawabannya bisa. Caranya gampang. Sama seperti copy paste biasa saja. Jadi, kita buka Office Word-nya. Oke, seperti ini. Jadi, di sini kita ambil yang dari output. Di sini caranya hanya dengan mengklik Ctrl+C. Kemudian di Word-nya kita klik di Ctrl saja, Ctrl+V. Nah, dia akan langsung tercopy secara otomatis sehingga tidak perlu mengetik ulang. Kemudian di satunya lagi untuk histogramnya sama, Ctrl+C, kemudian Ctrl+V. Sehingga di sini sudah ada dengan jelas gambaran secara langsung. Tinggal di bawahnya
terserah kita buatkan narasi atau penjelasan kalimatnya seperti apa. Begitu juga yang di bawah sini, walaupun sebenarnya sudah jelas, tapi untuk lebih panjangnya biasanya kita memerlukan narasi-narasi. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dilanjutkan sendiri, bisa diketikkan narasinya sepanjang apa berdasarkan deskriptifnya ini, kemudian ini digunakan untuk mendukung penjelasan kita. Oke, sekian dulu untuk pertemuan pertama. Itu adalah deskripsi data, dan terbukti dengan ini kita bisa menghemat banyak waktu. Terima kasih.